Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Cesiano Ferry dengan NIM 080118272809. Jadi, pada kesempatan kali ini saya mau membuat program C++ untuk memindahkan. Ini saya sudah menyiapkan ini. Jadi contohnya itu bisa kita mau memindahkan nih isi array A dan array B ke array C dan D. Nah, ketentuannya di dalam array C itu diisi dengan A yang tidak ada di B, dan array D diisi dengan nilai B yang tidak ada di A. Nah, sebelum memulai untuk belajarnya itu seperti ini. Kita mulai dengan start, terus memasukkan nih semua variabel yang dibutuhkan, terus melakukan perulangan. Jika bernilai true, kita menuliskan indeks I, terus tapi kalau false kita lanjut ke perulangan kedua, terus kita lanjutkan ke yang ini J 0 to N, terus tapi kita lihat apakah A indeks I faktorial dari D sama dengan J, ya maka J++, terus kita tambahin lagi J++ nya, terus kita lanjutkan kalau kita terus perulangannya sampai ke yang bawah. Kita menuliskan tapi jangan lupa menuliskan untuk yang di C kan, ini untuk menuliskan yang di sebenarnya sama aja, cuman bedanya yang atas untuk menuliskan C, yang bawah untuk D. Nah, untuk shortcutnya itu sendiri yaitu kita memulai dengan var, kita masukkan variabel I, J, N, M, Z, A, X, dan tipe data integer. Terus untuk yang A, B, C, D, terus kita masukkan ke array yang 100 yang kayak gini, tulisnya kayak gini. Nah, terus kita begin untuk memulai, kita tuliskan input A sebanyak, kita baca untuk R, terus kita masukkan for I dan 0 to N equals to read AI. Terus yang ini untuk D aja kita masukkan dulu kan inputan awalnya dulu yang asli. Terus ini kita melakukan proses. Nah, A ini 90. Terus kita hitung apakah ini kita masukkan ini 90 A 0 sampai dengan N per 1. Nah, terus kita hitung nih. Nah, kalau sudah kita proses di sini, sudah yang kita proses, terus kita akan mencari nilai C-nya. Nah, kalau untuk mencari nilai C sama aja kayak yang ini, jadi kita mencari nilai C kan. Terus kita tulis nih. Untuk menuliskannya pakai yang ini. Jadi sebenarnya ini untuk mencari nilai C. Nilainya tuh berapa. Nah, ini kita untuk menuliskannya. Per I sama 0 to A per 1. Kalau kita menuliskan. Nah, yang ini untuk mencari nilai D. Nah, ini nih untuk menuliskan nilai D-nya sendiri. Nah, di sebelah ini kan sudah ada programnya nih. Nah, langsung aja kita bahas di kode doc-nya mengenai program yang telah saya buat. Nah, di sini kita memakai input IOStream, terus pakai using namespace, terus memakai increment sebagai fungsi utama. Terus kita masukkan tipe data integer untuk yang ini apa aja nih kita memakai. Yang kita masukkan lah. Kita pakai apa aja gitu. Sudah semua dimasukin, terus kasih out input A sebanyak, tapi kita bacanya dengan variabel N bukan A ya. Kita pakai inisialisasi N, terus kita masukkan juga yang untuk input B, yang input B nya kita mau ke baik. Nah, sama lah kayak yang A, kita masukkan for I sama I dari M, bacanya AI. Nah, kalau yang ini yang B ini for I sama 0 I kecil dari N, nah, tapi bacanya BI nih, bacanya BI. Oh, terus kita lakukan perulangan untuk ini, untuk mencari nilai C. Jadi kita nih mau cari nilai C nya terlebih dahulu.
Nah, C ini kita lakukan nih, I sama dengan 0, terus I kecil dari N, dan I sama dengan 0. Apakah J dengan 0? Terus kita cek J ini kecil, J-nya kan sama dengan 0. J ini kecil dari M, nilai M yang udah kita masukin tadi. Nah, misalnya iyo, nah kita melakukan cek lagi kedua, apakah AI ini subfaktorial ini kan sama dengan DJ. Kalau iyo berarti Z ini ditambah-tambah, Z plus plus. Tapi kalau tidak, kita ke yang if. Kita cek pula yang if-nya nih, apakah Z sama dengan M, jadi udah ditambah nih kan, Z ini ditambah terus kan. Kita cek apakah Z ini sama dengan M, kalau misalnya iya, CA-nya sama dengan AI. Jadi tambah plus plus. Kalau misalnya ini tidak memenuhi, sudah berarti kita tambahkan lagi ke Z plus plus. Nanti kita tulis C-nya dipakai yang rumusnya ini. I sama dengan 0, titik koma, I kecil dari A, titik koma, I plus plus. Kita menuliskan CI, nah ini kita masukkan berapa angka yang kita dapat. Nah untuk yang D sama saja, cuma bedanya kalau ini kan kita M kan, nah kalau ini kita N, karena kita mau mencari yang D. Tadi kan udah ada ketentuan di awal kalau mau yang kalau yang A, yang C tidak ada di D, kita asing. Pokoknya sesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku, yang sudah kita tulis di awal di soal tadi. Nanti untuk menuliskan D-nya ya sama baik, yang bedanya yang kita baca ini D. Ini kan kita baca ini C kan, ini kita D, nah beda kan yang kita cari. Nah, ini tadinya kita coba running terlebih dahulu. Bisa teman-teman lagi mau di running masih membaca program, ini kita masukkan. Nah ini udah terlihat. Nah kalau sudah terlihat, dan kita masukin running ini. Nah, misalnya kita mau input ini sebanyak input A-nya sebanyak, terus kita masukkan kayak angka yang enak ada, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus input B-nya misalnya kita terus pula 5. Terus tapi ini 5, 6, 7, 8, terus 1 deh. Nah jadi nilai C-nya 2, 3, 4, nilai D-nya 6, 7, 8. Nih kan C-nya kan tadi yang atau di A, di D kan, jadi kan 2, 3, 4. Kalau 1, 5 kan ada di D. Nah kalau yang D-nya 6, 7, 8, karena 5 sama 1 ada di A. Jadi 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah selanjutnya kita mau menjelaskan penjelasan program itu sendiri. Nah nih hasilnya kan nih, penjelasan programnya itu sendiri seperti ini. Untuk input nilai A, banyak baris satu kan bisa dengan 0, terus kan cuma 5, kan 0 kecil dari 5 jawabannya ya. Terus kita cetak A sama 0 dengan 1, A 0 ini berarti kan A ini sama 1. Terus kayak gitu, terus sampai mencetak seluruhnya. A1-nya 2, A2-nya 3, A3-nya 4, A4-nya 5. Nah, terus ini kan di plus-plus kan berarti ini sampai 4 kan, A4 jadi ini kan. Terus kita cek pula sampai 1,5, ini 5, terus kita cek ini apakah ini kecil, ini namanya 5. Pas 5 kecil dari 5 dengan 3, maka pulangan berakhir. Terus kita input yang D dan banyak lagi. Nah ini kan tadi kan ini 5, B-nya 5. Nah, terus kita tulis B0, 5. Kita masukin lah angkanya sesuai yang tadi kita masukin. Ini B1-nya 6, B2 nya 7, B3 nya 8, B4 sama dengan tadi kan 1. Terus
ini pula kita cari di mall dari mall jawabannya tidak, perumahan D-nya terakhir. Terus kita mau cari DC, itu kan masukin dulu yang kita ketahui kan. Terus kita lakukan apa saja yang kita butuhkan nih, kita cek nih juga. Nah berarti nih ini kan analognya nih, apakah ini 495 ya, terus kita cek ya, terus masih kita cek kan, cek semua misalnya 9. Nah ini tidak, itu faktorial minus 1. Nah terus nanti setelah kita cek seluruhnya, maka nanti setelah ini kan agak dinamik C0, CA sama dengan A1, C0 ini sama dengan A1. A1 tadi kan nilainya dulu, kita tulis hasilnya adalah C0,2. Terus kita lanjutin ke yang selanjutnya. Jadi kita tambah dulu A0 ditambah 1. Misalnya tadi kan A-nya 0, tambah 1 berlanjut ke I plus plus. I-nya kan kita tambah juga kan, jadinya I tambah 1 I sekarang sama dengan 2 kan. Terus kita cek apakah 2 baca dari 5, jawabannya ya. Jawabnya sekarang sama dengan ini, kita masukkan lagi yang kita ketahui. Sini kita cek lagi nih, apakah ini iya. Nah terus kita cek terus sampai ke bawah. Nah nih kalau sudah kan nih, nanti kan kita cek terus kan. Nah nih ternyata C1 nya sama dengan 3. Terus kita cek terus ini untuk mengecek yang C. Nah setelah kita cek nih, ternyata ini tidak memenuhi syarat lagi. 4 ini sudah tidak kecil dari 4 lagi, jadi kan nggak bakal memenuhi syarat, jadi berhenti. Nah ini sebenarnya nggak perlu lanjut, ini berlanjut pula ke I-nya. I-nya kan tadi masih 4 kan, 4-nya kita tambah jadi 5, sekarang ini 5, maka 5 kecil dari 5 tidak, maka programnya juga berhenti yang ini. Jadi perulangan yang ini berhenti seluruhnya. Terus kita melanjutkan untuk menuliskan nilai C-nya. Kayak rumus yang tadi kita sudah terbuat kan, ini sama 0. Ini saya contohkan misalnya penulisan C-nya nih, sama 0, apakah 0 ini yang dengan 0 tidak, maka cetak C-nya sama 0 dengan 2. Terus kedua ini lagi, I-nya kita tambah, apakah 1 kecil dari 0, ini jawabannya tidak, berarti C sama 3. Berarti kita cetak gitu kan, jadi cetak N yang tidak ada di N terakhir. Nah nilainya nih 2, 3, 4. Untuk yang mencari nilai D sama aja kayak yang atas, cuma bedanya kita pakai Z dan tadi nih misalnya untuk MD kan D 0, A-nya sama 0. Ini kan nih di awal tadi kan masih ditulis kan L di awal tadi. Nah ini A-nya sama 0 kan, terus kita cetak A-nya sama 0, D-nya setelah nggak coding kita udah misalnya 1, ini kan dia udah ngangkat ulangan, D-nya itu 1, terus ternyata data hasil 6. Terus kita lanjut terus sampai ke mencetak hasil D sama dengan 7. Terus juga data hasilnya, maka D dengan 2 itu 8. Terus kita lanjut untuk menuliskan samurai. Belum menuliskan karena kita mau pasti mengecek apakah ini memenuhi atau tidak. Kita cetak. Setelah kita cetak, ini kita menuliskan D, nilai D-nya sama kayak ini. Jadi nilai D-nya 6, 7, 8. Nih kita menuliskan nilai D-nya. Kita menuliskan di sini 6, 7, 8 dari hasil yang telah kita cari tadi. Ini untuk nilai D. Jadi hasil dari program kali ini
Untuk array yang untuk mencari nilai C, kita tuh cari yang di A tapi tidak ada di B. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan yang di A nih. Di B-nya 5, 6, 7, 8, 1. Kalau C-nya kan berarti yang tidak ada di B. B-nya kan ada 5 sama 1. Berarti yang ini udah usah. Yang ini 5 ini sama 1 ini udah usah. Terus kita pakai 2, 3, 4 deh. Nah, kalau misalnya D, kan berarti kan nyari yang ada di B tapi tidak ada di A. Yang di sini kan 1, 5 juga kan, sama B kan. Jadi tengah-tengahnya ini B. Nah, itu juga. Demikian cara untuk mencari nilai yang ada di A tapi tidak ada di B, nomor yang ada di B tapi tidak ada di A. Selanjutnya kita mau menuliskan program rekursi untuk dengan input 4 yang suami kayak 11, 22, 33, 44, seterusnya, misalnya 55, 66, 77. Nah, demikian video ini saya buat. Mungkin nanti kita demikian video yang untuk program array dengan array. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.